imunitasnya menjadi menurun. Berikut merupakan hama yang terdapat pada tanaman tomat. Yang pertama yaitu Nesidiocoris tenuis atau Meridae Hemiptera. Kutu ini ada yang bersayap dan ada yang tidak bersayap. Panjang tubuh bersayap antara 2 sampai mohon maaf, ini merupakan kepik hijau atau kecoklatan yang memiliki sayap sempurna dan panjang tubuh antara 2,5 sampai 3,5 mm. Kutu ini memiliki 4 garis hitam dengan warna tubuh hijau tua pada toraks dan abdomen. Gejala yang ada pada bagian tangkai atau batang yang dihisap yaitu perubahan warna dari hijau ke warna kecoklatan, sedangkan bila merayap bunga maka bunga tanaman tomat tersebut mudah atau cepat jatuh. Yang kedua yaitu Achnida turrita L. Acridiae orthoptera. Serangga ini merupakan serangga dewasa yang berwarna hijau daun dengan kepala memanjang atau antena yang cukup panjang. Panjang tubuh berkisar antara 3,8 sampai 7,5 cm dan serangga betina ini lebih besar dengan serangga jantan. Yang ketiga yaitu kutu daun. Kutu daun ini ada yang bersayap dan ada yang tidak bersayap. Panjang tubuh kutu yang bersayap antara 2 sampai 2,5 mm. Kepala dan toraksnya berwarna coklat sampai hitam dan abdomennya berwarna kekuning-kuningan. Ukuran antena sepanjang badannya. Panjang tubuh kutu yang tidak bersayap antara 1,8 sampai 2,3 mm dan berwarna hijau kekuning-kuningan. Gejala serangan kutu daun ini menyebabkan daun terserang menjadi keriput, kekuningan, terpuntir, pertumbuhan tanaman terhambat, layu kemudian mati. Selanjutnya yaitu hama penggorok daun. Serangga dewasa ini akan muncul dari selongsong pupa pada pagi hari. Imago berukuran kecil dengan panjang sekitar 1,5 mm, tubuh berwarna hitam kecoklatan dan terdapat bintik kuning. Kepala berwarna kuning dan abdomen berwarna kelabu dengan bintik kuning. Gejala yang ditimbulkan yaitu adanya bintik-bintik putih pada permukaan daun. Selanjutnya yaitu hama kutu kebul. Serangga dewasa ini dengan sayap jernih ditutupi lapisan lilin yang bertepung. Ukuran tubuhnya berkisar 1 sampai 1,5 mm. Gejala yang ditimbulkan yaitu adanya bercak nekrotik. Selanjutnya yaitu ulat buah. Larva ini baru menetas berukuran 1,44 mm dan akan memakan daun tomat. Setelah inter ketiga mulai menyerang buah tomat. Gejala yang ditimbulkan yaitu ditandai dengan adanya lubang pada buah dan ulat akan ditemukan di dalamnya. Selanjutnya yaitu kepik hijau Nezara firibula yang bercirikan yaitu kepik berwarna hijau berbentuk segi 5 seperti perisai, panjang tubuh sekitar 1 cm dan kepalanya bersungut. Selanjutnya yaitu ulat gerayak. Larva ulat mempunyai warna yang bervariasi
Yang ketiga, pengendalian secara kimiawi dapat dilakukan dengan penyemprotan insektisida. Yang keempat, penggorok daun atau Liriomiza sativale balanka atau Agromyzidae diphthera. Cara pengendaliannya yaitu menggunakan musuh alami terutama parasitoid Hemipterxenus vericornis, menurunkan populasi L. sativale. Yang kelima, kutu kebul atau Bemisia tabasi. Cara pengendaliannya Memori HP ini penuh. daun atau Liriomiza sativale blanca Agromyzidae diphthera. Cara pengendaliannya yaitu menggunakan musuh alami terutama parasitoid Hemipterxenus vericornis untuk menurunkan populasi L. sativale. Yang kelima, kutu kebul atau Bemisia tabasi. Cara pengendaliannya yaitu menggunakan musuh alami hama, misalnya beberapa jenis tabuhan yang merupakan parasit lalat putih dan beberapa jenis lempim guna memakan telur lalat putih. Yang kedua, menggunakan guna di sekitar tanaman tomat harus dibersihkan supaya tidak menjadi inang lalat putih. Yang ketiga, tanaman tomat terserang virus harus segera dicabut dan dibakar. Keempat, pertanaman tomat dapat diberi mulsa jerami atau mulsa plastik. Yang kelima, disemprot dengan diazinon, malation, azifos, metil, dan lain-lain. Yang keenam yaitu ulat buah atau Helicoverpa armigera atau Noctuidae lepidoptera. Cara pengendaliannya yaitu telur dan ulat dapat dikumpulkan dan dibakar atau dimatikan. Kemudian di tepi kebun ditanam jagung untuk mengurangi serangan pada tanaman tomat. Tanaman liar di sekitar area pertanaman tomat dibersihkan. Dan yang terakhir, disemprot dengan insektisida misalnya diazinon dan simbus. Kemudian yang ketujuh adalah topik daun Nezara viridula atau Phantomidae hemiptera. Cara pengendalian. Penggunaan pestisida merupakan alternatif terakhir apabila serangan hama kepik hijau telah melampaui batas ambang kendali, yaitu bila telah ditemukan kerusakan atau terdapat fase kepik dewasa pertanaman saat tanaman tomat berumur lebih dari 45 hari setelah tanam. Sedangkan untuk pengendalian biologi bisa menggunakan agen hayati seperti parasitoid, predator, dan patogena. Yang kedelapan, ulat gaya atau Spodoptera lituracea. Cara pengendalian. Pengendalian hama ini dapat dilakukan dengan cara melakukan pemangkasan daun yang terserang atau dengan cara melakukan penyemprotan dengan insektisida yang sesuai dengan dosis. Yang terakhir 9 yaitu ulat tanah atau Agrotis division. Cara pengendalian hama ini dapat dilakukan dengan melakukan sanitasi kebun atau lahan. Selain itu juga dapat dengan melakukan penyemprotan dengan insektisida sesuai dengan dosis. Baik, untuk yang selanjutnya yaitu kesimpulan dari diskusi kelompok kami, yaitu terdapat beberapa hama yang menyerang pada tanaman tomat, yaitu antara lain Nesidiophoris tenuis, Acrididaturita L, kutu daun, pemborok daun, kutu kebul, ulat buah, kepik hijau Nezara viridula, ulat gaya, dan ulat tanah. Cara pengendalian hama pada tanaman tomat tersebut dengan cara yang berbeda-beda disesuaikan dengan jenis hama yang menyerang. Sekian dari presentasi kelompok kami. Untuk selanjutnya memasuki sesi tanya jawab. Di sini kelompok kami menerima satu pertanyaan. Bagi teman-teman yang ingin bertanya, saya persilakan. Ya baik, terima kasih. Saya Teguh Hadisa di garis 022 izin bertanya. Tadi kan kelompok kalian sudah menyebutkan beberapa nama pada tanaman tomat ya. Yang ingin saya tanyakan di sini, hama yang mana yang paling menyerang tanaman tomat tersebut? Intinya hamanya itu yang paling tingkat serangannya itu hamanya yang mana? Terus jika dilihat dari segi pengendaliannya, nah pengendalian yang paling efektif untuk hama tersebut itu apa? Sekian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk selanjutnya saya persilakan untuk menjawab pertanyaan dari baik.
hama apa ya? Di sini menurut kelompok kami itu ulat tanah, karena ulat tanah ini apabila dia tanaman tomat bisa sampai ke batang-batangnya, atau apalagi tanaman muda itu batangnya bisa patah seperti yang ada tergambar di depan ini. Terus untuk cara pengendalian yang paling efektif itu kan setiap hama itu pengendaliannya masing-masing. Jadi kita tergantung dari hama tersebut. Ada pengendaliannya masing-masing. Seperti yang sudah dijelaskan tadi. Baik, terima kasih. Mungkin ingin menambahkan. Ya, izin menambahkan untuk pengendalian hama tersebut dilakukan pengendalian apabila sudah terjadi kerusakan mencapai ambang batas ekonomi. Jadi kalau masih belum mencapai batas ambang ekonomi tersebut, hama tersebut masih dianggap wajar. Seperti itu. Ya, terima kasih. Baik, terima kasih. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi